Bentar, ini lagi loading. Agak lemot ini rupanya. Oke, bisa melihat PowerPoint-nya. Nah, ini kok malah error ini laptop saya. Kok malah hilang semua. Oh, sudah bisa lihat, Mbak, PowerPoint-nya? Atau saya harus pilih ini ya? Coba saya ganti settingannya. Ganti settingan yang ini desktop. Kok di stop ya? Kok aneh ya? Aduh, masih kosong. Bentar, ini agak lemot sekali. Agak lemot. Oke, ini saya akan review lah sedikit ya sambil menunggu ini. Prosesnya ini kok lama sekali. Jadi yang lalu minggu pertemuan pertama kita membahas tentang pemasaran strategi secara umum. Ya, kita bahas apa itu strategi gitu ya. Strategi itu adalah suatu proses pengambilan keputusan jangka panjang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kemudian kita juga belajar mengenai apa itu pemasaran strategis. Jadi pemasaran strategis itu adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang berorientasi pada market yang sifatnya dinamis gitu ya. Market yang sifatnya dinamis. Kemudian selanjutnya setelah kita belajar mengenai pemasaran strategi secara umum, kita belajar analisis situasi pasar ya. Karena sebelum langkah awal ketika kita mau melakukan atau mendesain pemasaran strategis ini, langkah awal adalah kita perlu melakukan analisis situasi. Jadi apa yang sedang terjadi di pasar itu kita analisis. Nah, kemudian analisis itu ada analisis eksternal, analisis internal gitu ya. Kalau analisis internal itu terkait di dalam perusahaan, sedangkan eksternal itu terkait dengan pihak-pihak di luar perusahaan yang mempengaruhi perusahaan baik secara langsung atau tidak secara langsung. Kalau secara langsung misalnya konsumen kan, kemudian supplier kita itu juga langsung. Untuk yang secara tidak langsung misalnya pemerintah, kemudian undang-undang, itu salah satu bentuk faktor eksternal yang tidak mempengaruhi secara langsung. Ini saya sudah coba untuk sharing. Nah, ini sekarang sudah bisa menyaksikan ini PowerPoint-nya. Busri sudah bisa melihat Busri PowerPoint-nya. Nih, PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Wah, jadi lemot sekali ini laptop saya. Oh, hitam. Coba ini saya coba lagi sekarang. Terlihat enggak, Bu? Minggu lalu lancar ya kita. Oke, sekarang ada sip. Berarti bisa kita mulai ya. Oke. Kita mulai.
Nah, kita lanjutkannya setelah kita melakukan analisis situasi pasar, kemudian hal selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan proses yang namanya STP. STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Di segmentasi ini terkait dengan kegiatan untuk memilah-milah pasar. Jadi pasar itu dipilah-pilah. Misalnya berdasarkan jenis kelamin, kita pilih pasar menjadi pria dan wanita. Berdasarkan demografi, kita bisa pisahkan, misalnya di Indonesia atau di Singapura gitu ya, berdasarkan geografi, berdasarkan geografi bisa berdasarkan wilayah itu kita bisa segmentasikan pasar. Setelah kita melakukan segmentasi pasar, kita kemudian menentukan target pasar apa, target pasar mana yang mau kita pilih. Nah, setelah kita melakukan targeting, kemudian kita melakukan positioning. Positioning ini terkait dengan bagaimana perusahaan memposisikan dirinya melalui produk yang ditawarkan kepada konsumen, ya. STP ini penting karena apa? Karena kalau strategi pemasaran atau marketing strategi itu kalau tidak melakukan STP itu nanti akan tidak mempunyai tujuan, ya, tidak mempunyai tujuan. Konsekuensinya nanti produk yang akan ditawarkan itu tidak jelas gitu ya, karena tidak melakukan segmentasi, tidak melakukan targeting, sehingga semua market ingin dimasuki ya. Dan ini kegiatan pemasaran yang kurang tepat ya. Jadi STP ini perlu dilakukan untuk melakukan pemasaran strategis. Nah, kemudian ada beberapa hal setelah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, ada kemudian melakukan bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix ini adalah sebuah serangkaian kegiatan yang integrated. Integrated ini artinya saling terkait ya. Integrated untuk mencapai tujuan. Nah, untuk marketing mix atau bauran pemasaran ini ada empat proses ya. Kita sebutnya 4Ps, 4P. P yang pertama itu produk, P yang kedua itu price, P yang ketiga itu promotion, P yang keempat adalah place. Nah, 2 minggu lalu sudah dipresentasikan mengenai P pertama dan P kedua, yaitu produk dan price. Nah, hari ini kita masuk ke yang strategi kedua, yaitu atau tahap yang kedua adalah promotion dan place. Ya, kalau promotion itu terkait dengan komunikasi. Kalau place terkait dengan distribusi, ya, terkait dengan tempat di mana barang akan dipasarkan. Jadi sebelum saya masuk ke modul 5, saya mau ingatkan lagi. Jadi besok Sabtu kita ada kelas besok Sabtu tanggal 3 November kita ada kelas jam 6 sampai jam 8 malam, khusus untuk menjawab pertanyaan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan